Ini deh. Cara makan bisa berantem aja kemarin ke Sudah masuk aja Bu yang di Serambi ya, Serambi masjid, bapak-bapaknya masih kosong ya. Alhamdulillah ya Pak Adi sudah. Jamaah masjid Al-Ikhlas yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya marilah kita banyakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Sehingga malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hadir untuk silaturahim sekaligus yaitu mengikuti menghadiri malam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada kesempatan ini pula marilah kita selalu senantiasa melaksanakan apa yang telah baginda Rasulullah SAW, di mana kita semua adalah umat sebagai penerus sampai akhir zaman. Al-Quran surah Al-Fatihah. Allah hadiniya wa barakatuh sholihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah yang berbahagia, tentunya pada kesempatan ini akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut, yaitu yang pertama pembukaan, baru saja kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang seolah akan disampaikan oleh Ustaz Sofi Alwan, dan juga sari tilawah akan disampaikan oleh Saudari Araminta Nita Dewi Esos. Kemudian sambutan pertama yaitu Ketua DKM Al-Ikhlas, yaitu seolah akan disampaikan oleh Abu Karam Ustaz Muhammad Nurdin Ashabi. Kemudian RW 019 yang akan disampaikan oleh Bapak TB Wahyu Rabiuddin SE. Kemudian
pembacaan marhaban yang akan disampaikan nanti oleh tim Hadrah Miftahul Khair. Kemudian hikmah maulid yang insyaallah akan disampaikan oleh Paron Kiai Haji Ahmad Syadili Bakir. Beliau adalah Sunan Kalimalang, dan penutup doa akan dipimpin oleh Paron Ustaz Haji M. Nurul Yadi. Para jemaah yang berbahagia, itu susunan acara pada malam hari ini. Tentunya pada kesempatan ini marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Sofiawan dan Sari Tilawah, yaitu dari Al-Minta Dina Hidayah Esos. Untuk itu pada bertadi persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh pada orang yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Akhina Al-Kiram Kiai Ahmad Satiri. Beliau kebetulan adalah teman sekelas dulu ketika masih di Al-Masturiyah, sama-sama belajar di Pondok Pesantren Al-Masturiyah. Kalau tidak salah istrinya Pak Haji Sigit juga sama ya. Tenang, kita seguru seilmu ya, nggak boleh mengganggu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu Bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kami selaku pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga kaum muslimin wal muslimat yang ada di wilayah RW 19 dan RW 8 yang sudah berjuang mempersiapkan kegiatan ini sampai dengan terlaksananya kegiatan pada malam hari ini. Walaupun tadi hujan cukup luar biasa, tapi rasa keimanan kita tetap menghantarkan kita hadir di tempat yang mulia ini. Dan tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala di sana sini masih banyak kekurangannya, baik dari sisi jamuannya dan lain sebagainya. Karena itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tidak panjang lebar, mungkin insyaallah nanti tausiahnya akan disampaikan oleh Akhirul Kiram Bapak Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Satiri, atau yang sering disebut Sunan Kalimalang ya. Kalau kata Bang Ben bukan Sunan Kalijodo kan? Bukan. Ya. Ya, dan kiainya temen ini lah. Dulu waktu di pondok masih ngutang Indomie, masih belum bayar. Bukan hati dikit. Itu sekalian, insyaallah nanti beliau yang akan menyampaikan. Memang tadi begitu sampai rumah udah ngeluh, capek banget ini dari pagi harus istirahat. Resiko kata saya gitu ya. Akhirnya dia mau tidur dulu, daripada tidur ntar saya susah banguninnya. Udahlah saya ajak aja ke masjid, masjid dah. Nggak beres, ntar susah banguninnya lagi ya. Dan akhirnya alhamdulillah walaupun lelah, tapi karena memang ini adalah tugas ya, akhirnya beliau bisa sampai pada kesempatan malam hari ini. Dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa huwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya pensiun nih, karena terus terang aja kalau di masjid itu saya takut salah. Jadi saya konsep Bismillahirrahmanirrahim. Dan subhanallah la nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Syatiri, yang saya hormati Ketua DKM Al-Ikhlas beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cibodas, yang saya hormati Ketua RW 08 beserta jajarannya, yang saya hormati para guru alim ulama, yang saya hormati Ketua RT 01 sampai dengan RT 07 di wilayah RW 8 Kelurahan Cibodasari, dan yang saya hormati Ketua RT 01 sampai dengan RT 04 wilayah RW 019 Kelurahan Cibodasari. Hadirin hadirat jemaah Masjid Al-Ikhlas, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat
panjang umur sehingga kita dapat bersama-sama bersilaturahmi di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga Allah mencurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah sekalian, peringatan hari besar, baik hari besar keagamaan maupun hari besar nasional, pada hakikatnya adalah untuk memaknai peristiwa apa yang terjadi pada hari tersebut. Sepertinya pada malam ini kita bersimpah di dalam masjid ini untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita juga harus memaknai apa yang terkandung dalam diri Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita jadikan pedoman dan pegangan hidup kita, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang keimanan dan ketakwaan, maupun kehidupan kita dalam bermasyarakat. Pada kesempatan ini saya atas nama RW 08 maupun RW 019 Kelurahan Cibodas-Sari mengucapkan terima kasih kepada Ketua DKM Al-Ikhlas serta jajarannya yang secara periodik mengadakan peringatan-peringatan hari besar seperti malam ini. Karena dengan peringatan ini dapat serangan rohani dari para kiai kita dan mendapatkan ilmu untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mengajak marilah kita simak dan kita pahami ceramah rohani yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Satiri atau Sunan Kalimalang. Ini nilai-nilai yang terkandung dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya marilah kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik pengakuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penghijauan hablum min Allah, serta kehidupan bermasyarakat sebagai pengajaran hablum min Anas. Semoga peringatan Nabi Muhammad SAW ini dapat mengimplementasikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستنيرا خير البركات على ما أمله وأولاه وأذني بحمد موالده سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مضايا
Assalamualaikum
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yakhliqul jinna wal insa illa liya'budun. ولا أسبق عليهم نعمه إلا ليعرفوا. أحمده سبحانه حمدا عبد يخافون منه ويرجون. وصلاة الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أما بعد. Yang mulia Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Akhirul Mukarram Ustaz Muhammad Nurdin. Nama aslinya itu Pak, nama panggilannya Bobby. Biar tahu gantian. Yang masih sekolah panggilnya Bobby nih. Yang dipanggil Bobby gitu. Mukarram Bapak Haji Marzuki, para asatidz, juga Ketua MUI Cibodas, Ketua RW 08 dan 019, jamaah majelis maulid, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak remaja dan para pemuda yang saya cintai. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini walaupun dengan cara berantem dulu dengan beliau, minta saya ini malam di Al-Ikhlas, saya bilang insya Allah bisa, cuma jarak yang selalu jauh. Pondok Kelapa itu Kalimalang, Jakarta Timur, ini wilayah Banten. Masya Allah. Tapi emang namanya orang dakwah, lagi musimnya, lagi bulannya udah mau diapain. Dari jam 5 tadi pada subuh sampai sekarang saya belum tidur, tadi ngelut di situ. Kenapa? Pada subuh saya masih jalan-jalan dikit, jam 7 berangkat ke daerah Tambun, pulang udah asar. Asar takut gak keburu berangkat, langsung ke rumah mantu saya di daerah Seruak. Sekalian nginep banyak istri. Sekarang masih di besok pagi jam 9 saya harus ada di daerah Kayu Tinggi, Tangerang, sama boleh Tangerang. Proyek sebentaran baru berangkat lagi besok-besok. Emang lagi dikasih tugas. Lega gado tahun 2020 nganggur. Ustaz aja kagak di mana-mana. Tahlil kagak. Khutbah Jumat kagak. Amplop ngayap semua. Sekarang lagi dikasih, rasain aja udah, yang penting sehat ya. Sehat walafiat, urusan belakangan. Lagi nge-CS terus, ada saya tenang. Diundang jauh sih mau minta harga, emang gak boleh dimarahin sama guru saya. Saya kagak minta bensin, udah dari tadi 300.000 udah habis. Udah muter-muter, saya bingung udah. Ya serah dia aja dah. Dia mau kasih alhamdulillah, gak dikasih juga gak bakalan saya pulang, saya tungguin apa dikasih. Hadirin jamaah rahimakumullah, Maulid artinya waktu dilahirkan. Maulud, anak atau bayi yang terlahir. Hukum maulid nggak ada tuh hukum yang namanya maulid harus apa, nggak ada. Cuma karena cinta kita sama Rasulullah, atas dasar kita sayang dengan beliau sayang sama kita, akhirnya kita mengadakan peringatan orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana tuh? Tadi berjanji dibaca, walaupun saya rada kaget dikit, langsung bahasa Al-Jannah tuh kita fatahna, nggak tahu bacanya kapan. Wabadu nggak dibaca, Nasabun nggak dibaca, Wala Ma'arudah nggak dibaca. Kenapa? Karena tahu saya lagi ngantuk. Makanya kalau bacanya kepanjangan terus saya tidur, mulai kebakaran enak, pulas ceramah.
Ini caranya cinta kita sama Rasulullah, bukan cara ngucapin cinta kita sama seseorang yang kita demenin. Caranya peringati Maulid, nyampe, datang baca sholawat. Boleh-boleh aja kalau mau pacar ngomong demenan boleh. Sahukan aja ngomong sama kajol boleh, kok percintaan. Kita kan sering ditipu sama India, apalagi nenek-nenek. Ya kalian tahu siapa kajol, siapa sahukan. Kajol itu bukan bininya, teman-teman main di film. Kajol itu suaminya namanya Ajay Devgan. Ajay Devgan itu anaknya Feru Devgan, sutradara film India ternama. Makanya sahukan dalam film yang paling nyohor Kuch Hota Hai itu paling hebat. Kenapa? Film yang paling digemari seluruh orang manapun juga, dari bocah, anak muda, nenek-nenek, laki-laki demen. Sampai Maulid datang lagunya Kuch Hota Hai. Apa saya tumpah semua, bawa sayur tumpah semua. Itu lagunya. Jadi sahukan boleh ngomong sama kajol cinta. Cara ngomongnya bagaimana, bahasa dia terserah. Tanya nih DKM kalau ngomongin India, emang saya orang gila ambil dia tahun-tahun 90. Makanya saya hafal kalau laki-laki demen sama perempuan di India itu ngomongnya begini. Kita demennya sama perempuan bukan I love you, itu bahasa Inggris. Yang kita ungkapin sama pacar kita ketika kita demen, mere zindagi bahut se tum se pyar karti hai. Itu dalam bahasa India. Mere zindagi dalam hidupku bahut sangat se tum se pyar karti hai, mencintai diri. Bahasa India tuh, makanya kita sering dibohongin sama India. Katanya sahukan suaranya nyanyi enak, ya kagak bisa nyanyi sahukan. Penyanyi terbaik India laki-laki namanya Kumar Sanu sama Udit Narayan. Apa lu dengerin dulu apa? Perempuan yang pernah duet sama Roma Irama namanya Lata Mangeshkar sama Asa Bhosle. India tuh, biar tahu doang. Jangan diikutin, jangan dijadiin idola India mah. Jadi idola repot. India mah kalau nyanyi gak boleh lihat kebun sama punan, main guling-guling aja. Di sini, wah BSD, punan di garang-garang, tanah aspal, lu joget di aspal, tabrak mobil. Kenapa? Beda. Makanya cinta kita sama baginda Rasul malam hari ini kita buktiin dengan cara kita bersolawat sama beliau. Di samping itu ngapain? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau cinta sama Allah ikuti itu Nabi Muhammad, contoh yang paling konkret. Imam paling baik di masjid Rasulullah. Makanya beliau paling hebat. Bahkan ada dalam sebuah riwayat ketika sholat beliau nggak pernah kalau berjamaah yang ayat yang dibaca panjang atau lama-lama nggak pernah. Asbabul nurutnya ada anak kecil di belakang berisik ganggu, makanya beliau cepetin. Idza amma hadukum nas fal khafif. Kalau kau jadi imam di masjid, bersihkan bacaan yang kamu baca, kata Nabi. Fa'inna fihi musagir, karena di belakang ada anak kecil berisik, jangan lama-lama. Wal kabir, ada orang tua kalau diri kelamaan kakinya otek dikit, jangan lama-lama diaki-aki kesian. Imam gak punya pikiran, tentang suara enak, maghrib 3 rakaat, 2 rakaat pertama baca surat lama banget. Rakaat pertama Fatihah, Yasin dibaca 83 ayat. Kalau punya pikiran imam begitu. Waktunya cepat ke Isya, jangan lama-lama. Ada orang yang lagi sakit, pengen sholat biar sembuh, yang ada malah tambah sakit. Kelamaan, pulang kerja istrinya ngomong, bang sholat di masjid Al-Ikhlas. Enggak, aku pengen berat. Ntar bang tahan aja, gua malu dibawain orang dulu, rumah dong dekat masjid, gak pernah ke masjid. Akhirnya gak buang air, sholat ke masjid. Di paling tengah-tengah, imam baca Yasin, ngomong nih yang lagi sakit perut, gua tau begini, gua terbiaran dulu. Kelamaan, 83 ayat. Dia mau mundur dijebak ke belakang, kanan kiri udah penuh, akhirnya dirasain aja itu sakit perut. Harapannya tinggi banget, mudah-mudahan rakaat kedua lebih cepat
bukan saya Rasulullah. Kalau jadi imam di masjid gak usah panjang-panjang, kesian makmumnya. Kalau sholat sendiri kata Nabi, falyutawwil masa. Kalau sholat sendiri panjangin nggak apa-apa, nggak ada makmumnya, nggak ada yang ikut. Cukup rakaat pertama habis Fatihah maghrib tuh kuliah Al-Kafirun, rakaat kedua habis Fatihah kulhu al-Ikhlas, beres lah. Selesai baca wirid di luar pada ngerokok ngopi jujur. Kan anteng ya. Enak begitu. Boleh Ustaz, boleh. Setiap malam setiap maghrib kuliah kulhu. Sampai berapa tahun seumur hidup itu aja baca. Bisa gitu doang. Baca kuliah kulhu. Ntar orang lewat sama imam biasa Ustaz kuliah. Diganti namanya Bang Ustaz kuliah kulhu. Enggak tahu yang lain. Boleh enggak nyusahin umat. Dibikin susah orang, kadang-kadang kita sholat nutan suara enak dipanjang-panjangin, jangan. Kalau sholat sendiri nggak apa-apa kata Rasulullah, makanya Rasul bidang apapun hebat. Suami terbaik Rasulullah. Rumah tangganya beliau nyatakan kepada kita, baitijan nanti rumahku seperti surga. Kenapa? Memang rumah tangga Nabi nggak pernah hancur. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling dekat 10 tahun membantu di rumah tangga Rasulullah, nggak pernah dengan keributan rumah tangga beliau. Kenapa? Karena rumah tangganya rumah tangga yang baik, yang mulia. Bukan rumahnya doang gede, sekarang berapa banyak rumah tangga, rumahnya mewah, hartanya banyak. Namanya paling dibanting, bocah kecil banget namanya Lesti. Ini sama si Bilar. Kenapa? Karena nggak ada dasar agama, nggak ngerti. Posisi sebagai suami nggak begitu bang. Mentang-mentang laki gede tinggi, bini kecil dan banding aja. Nggak boleh. Bini model apa kayak sayangin. Itu tumpuan harapan kita, sayangin dia. Kalau nggak ada perempuan laki-laki dia nggak enak, magel, lama, blongok, sama laki, si laki, kita nggak punya nafsu. Empat, yang bikin enak indah kan perempuan dalam hidup. Bersanding dalam rumah tangga punya anak, punya cucu, punya keluarga, dipanggil mama, dipanggil papa karena punya anak. Karena berumah tangga panggilannya kita mulai siap-siapin. Makanya Rasulullah panggil istrinya nggak manggil nama, ya Aisyah enggak, ya Humairah. Dipuji istrinya yang paling cantik, yang paling denok, gemoy, montok tuh dipuji. Ini bini kagak dipuji, tahu-tahu bini kita dipanggil bulu. Bini nyamuk aja dipanggil bulu. Nggak boleh semuanya kita lagi kesel juga nggak boleh. Kalau sholat sama bini nggak ada masalah, jangan manggil bini yang agak enak. Mentang-mentang bininya jidatnya gelap gak dipanggil lohan, ya ilah udah kayak ikan. Nggak boleh. Rumah tangga Rasul manggil ya Humairah, istriku yang paling cantik, dipuji ke Rasulullah. Makanya rumah tangganya bahagia, kalau rumahnya nggak mewah. Makanya dalam hadis lain dikatakan oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi dalam kitab Mukhtasar Hadis An-Nabawiyah, beliau menyampaikan kepada kita rumah tangga yang bahagia seperti rumah tangga Rasulullah yang apa pondasinya? Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu shalihatan wa auladuhu abrar wa ay yakuna rizqu fi waladi wa khulquhu shalih. Kalau pengen rumah tangga bahagia, yang pertama pondasinya no, yang di belakang no. Rumah tangga bahagia punya istri yang soleha. Itu bini yang soleha, itu rumah tangga pengen bahagia. Suami insya Allah gak bakalan aja mau ngayap kemana-mana kalau bininya soleha. Bagaimana laki gak mau kawin lagi di rumah servis yang kagak lebih cakep. Nyari perempuan lain tuh laki kita. Kadang-kadang malam Jumat gak paham. Emang suami pengen jangan pakai ngomong, dia hebat juga ngerti. Paham tuh. Gak banyak pengen, ladenin. Ini perempuannya juga gak banyak dehem, sekali diem aja. 2 kali kagak nyaut, 3 kali baru ngomong apa bang? Bengek, gak ilah. Emang orang pengen kan terpenuhi. Perempuan model begitu, model kelihatan. Tuh rumah tangga pengen bahagia, bini yang soleha. Suami berangkat kerja, cium tangan tuh sama suami biar cakep. Suami soleh dicium kening istrinya. Kenapa sayang sama istri? Kening tahu kan? Jidat kagak tahu, batuk. Encot tuh, batuk bini kita. Ini muda-muda yang umur 35-40 bocah, neneknya jangan dincot. Belum ngikut kulitnya nyelokong tak. Neneknya dincot, wah tak kupas. Tuh, rumah tangga bahagia, istri yang soleha. Siapa sih istri yang soleha? Kata baginda Rasul, tidak amar
dulu kita nonton TV boro-boro listrik pakai aki. Kalau nonton pakai aki lagi anak nonton, akinya tekor nanti. Udah nggak nonton TV, itu adanya minggu doang acara TVRI. Pagi-pagi apa tuh yang bunyi kalau jam 7? Unyil, kucing unyil. Lewat dikit Ria Jenaka, Semar Bagong. Lewat lagi ada karya Safari Edison, Ica Trisnawati. Terus sampai begitu rupa tuh yang namanya TVRI zaman dulu nggak ada tontonan, tapi orang ngaji pada mau. Sekarang listrik udah cakep, air tinggal puter, ngaji pada ogah. Kenapa? Karena teknologi yang bikin anak-anak kita pada rusak. Terutama ini, kalau nggak benar-benar nih pegang ginian, wah bocah kita saya kelewatan. Ya kan? Lah dulu tahun 80 saya ingat banget ngaji. Emang ke musola kalau ngaji zaman dulu kita pakai segala macam ribet-ribet apa gampang-gampang mirip lampu ada. Lampu yang kita pakai sambutannya di atas patromak mana? Itu patromak nggak bakalan nyala kalau kos lampunya soek. Kos lampu dibeliin nggak bakal nyala kalau kaca nakonya pecah. Nggak ada kaos lampu, nggak ada patromak, ganti kaleng susu bekas pakai bujur tompok. Ngaji dimompa air pakai dragon, pakai kerek, tapi ngajinya pada mau. Makanya anak-anak kita sekarang juga ngomong listrik tinggal pencet doang, masjid sepi. Ini karena maulid aja, habis sisa pada kumpul besok, malam besok ledin. Habis sisa lampu mati semua. Udah kayak kuburan masjid. Nggak ada yang ngaji. Zaman dulu ngaji habis maghrib yang anak-anak kecil meja. Alif fathah a, nun fathah na, kaf mim sukun domakum anakum. Ba ya sukun fathah bainun fathah na, kaf mim sukun domakum bainakum. Mim fathah mata fathah ta lam domalu matalu. Mana meja orang? Bapak haba lam domalu bapalu. Bapak haba bagas robi babi. Sambungin nama yang tadi bapak lu. Ya, bapak lu itu meja anak-anak dulu. Kenapa? Karena teknologi nggak kayak sekarang. Sekarang teknologi sedang dijajah sama Yahudi. Karena orang-orang di luar Islam benci sama umat Islam, nggak mau Islam dijajah. Makanya jajahan Yahudi yang paling pertama soal masalah fans idola. Idola kita siapa nih? Jangan demen terlalu berlebihan selain baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Idola kita Nabi Muhammad. Yang kedua jajahan Yahudi full makanan 3F. Makanan sekarang dijajah anak-anak kita mana doyan makanan zaman dulu. Mungkin yang tua-tua doyan yang namanya ganyong sama suwek. Saya masih ngalamin makan ganyong, suwek. Terus makan dulu kunti, lepet masih ada. Tapi bocah sekarang masih lepet kagak mau. Makanan apa enggak deh berempat diikat rame-rame. Berempat diikat yang begitu udah lepet. Dijajah sama Yahudi makanan Yahudi. Apalagi sekarang makanan cilung. Apa tau cilung? Aci digulung. Telur gulung. Apa beda kacang. Wah dicampurin saus sama ingus yang putih. Mayones apa? Makanan sekarang tuh cilok apa tahu? Maka dapat 2 hari keracunan, sakit di sekolahan. Tuh banyak banget kita aja. Ini dijajah sama Yahudi. Yang kedua full makanan. Yang ketiga fashion pakaian. Nah belum lama kejadian di kampung saya di Jakarta. Orang Citayam Fashion Week. Wah jalan-jalan di Jakarta gaya lenggak-lenggok tengil. Pakaian yang ada pakaian muslim. Kenapa? Semua yang dari barat jangan kau telan mentah-mentah. Belum semuanya bagus. Saring dulu. Pakaian muslim ada baju gamis laki-laki, perempuan ada juga. Baju koko, sarung pakai. Buktikan kepada dunia bahwa Islam ini punya yang namanya fashion yang terbaik. Gak usah malu masuk ke mall pakai gamis kayak saya. Emang kenapa? Apa urusannya sama mereka? Kalau kita masuk ke mall pakai gamis kayak begini ada orang aneh lihat kita tanya, kenapa bang aneh? Iya, aneh kenapa? Pakaian bapak. Sekarang gue tanya dulu, baju gue ada gini, yang beli duit gue. Apa urusannya sama lu? Beli kagak pakai sewa. Masuk ke mall pakai gamis boleh, malah bagus daripada kita pakai
Yahudi, kalau bisa cakap pada gol pada sobek. Sekarang nih perempuan-perempuan di masjid cakep rapi, di luar besok hari Minggu jogging, kelihatan semua. Pakai legging, pakai kaos adenya, kelihatan semua. Ustaz lewat ngomong di hati, gua kagak lihat, rugi. Kelihatan rapi, gua lihat dosa. Dia main ini rokok aja rokok, nggak tahu. Tidak makanya kita bikin salah fashion pakaian. Makanya jangan menyalahkan siapapun. Ini dijajah sama orang-orang Yahudi. Pantas Allah Subhanahu wa taala nurunin malaikat dan berkata kepada baginda Rasul, "Atani Jibril faqala ya Muhammad ishma shi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma shi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma shi'ta fa innaka majziyun." Jibril datang kepada aku, kata Nabi Muhammad, dan berkata, "Hiduplah sesuai kamu wahai Muhammad, karena kamu pasti akan mati." Tuh. Ini kita mati semuanya. Dengerin gantian. Mau gantian nih? Gua tuh ngomong dong. Kalau ada orang ngomong dengerin. Kalau disuruh ngomong. Baca surat pendek bisa maju. Tuh kecil mau itu recehan susah pak dia tuh begini. Kalau di kantor mana itu berisik receh ya. Malaikat datang kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, hiduplah sesuka kamu karena kamu pasti akan mati." Ini kepada beliau khususnya. Umumnya kepada kita sebagai umat, kenapa kita cara mati? Mati emang urusan Allah. Tapi kalau di kampung saya mati susah. TPU Pondok Kelapa, TPU Pondok Kopi, TPU Malaka udah kagak ada tempat khusus. Hanya melayani tubuh dua, itu pun keluarganya. Udah nggak ada tanah yang kosong, mahal di sana. Kebanyakan orang pemerintahan kalau mati kemana? Ke Kerawang Barat. Ada makam kuburan namanya San Diego. Itu San Diego Hill di Kerawang Barat. Harga tanahnya untuk makam kurang lebih 500 meter, kira-kira 3 miliar. Cobain, gak percaya semua. Menteri Kesehatan yang perempuan dulu siapa namanya, pada beberapa zaman SBY meninggal semua. Emang saya sudah ke sana, saya lihat itu ternyata kenapa mahal, tanah cakep. 3 miliar tanahnya berundang-undang ke lapangan golok, banyak pohon rimbun. Saking mahalnya, saya dengar malaikatnya ada baik, katanya 3 miliar, malaikat galak petakor kita. Iya, bisa nego malaikat. Tapi dosa mati ke langit. Muslim udah bikin makam di Kerawang juga namanya Al-Azhar. Harganya 4 sampai 500 juta. Memang mati kita, tapi hidup sesukamu, hidup yang baik. Kumpul kayak begini, nyampur sama orang-orang baik, sama orang-orang alim, ibadah, jangan pada rusuh soal beda pendapat. Orang memperingati peringatan Maulid jangan dikata-katain, mengapain sih, capek ngomongin bid'ah. Urusin aja diri kita biar bener, kalau pulang mati terbawa amal, kan begitu yang rapi. Nih khotib Jumat nih, kalau di Jumat bilangin. Kenapa? Ini tadi berjanji dibaca. Dalam berjanji, di lain kalimat dikatakan oleh Imam Al-Barzanji ketika kita sholat Jumat, khotib terutama ada kalimatnya wa yutilu sholat wa yasurul khutbah jum'iyah. Ini khotib kalau sholat Jumat panjangin sholat, pendekin khutbah. Tuh, khotib gak boleh lama-lama. Paling obat 10 menit tuh ngomong, sisanya sholat dipanjangin. Apa sih yang jadi pondasi itu khotib? Cuma 5. Yang pertama hamdalah, kedua wasiat takwa, ketiga sholawat, keempat ada ayat di antara 2 khutbah, kelima doa Allah maghfir. Itu doa khotib. Yang khotib udah jam 1 masih ngomong aja. Orang berlapar masih perutnya, ada khotib yang begitu di belakang, takol gagal pakai air. Jadi lama begitu lemparin air. Udah jam 1 orang udah pulang. Sekarang Jumat jam berapa? Jam 11.40. Jam 12 udah bubar. Sholat boleh panjang, baca Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Al-A'la Al-Ghasyiyah al-Adir dua Al-Duha kita baca. Itu. Oh, tim panjang pendek, ngapain? Maaf udah dilem. 4.300. Udah kerjain tuh, ngerti biar paham khotib Jumat. Sholat biar pada rapi. Makanya itu. Sebelum datang kematian siapin tuh, karena kita akan pulang menghadap Allah.
Yang kedua, wa'ahdim masyita fa'inaka mufariquhu. Sukai sekehendak kamu apa yang kamu sukai, karena besok akan berpisah dari kamu. Jangan bangga dengan kedudukan sama jabatan, jadi sombong. Nabi pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul, lebih mulia dari 124.000 Nabi, imamil anbiya wal mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul, gak pernah sombong. Kita maaf tinggal jadi RW, lurah, camat, sombong, apa? Udah kalau kita nggak mampu jadi pemimpin sudah turun, gak usah pakai minta sekian triliun, udah gak usah. Besok cari yang lain, siapa nih pemohon rakyat? Ibu-ibu kalau ditanya besok 2024 siapa bu yang mau dipilih jadi presiden? Tuh, adanya udah ganteng aja ya, udah ganteng, pinter, cakep, Anies Baswedan. Tuh katanya, di belakang nenek-nenek nyawa buat saya. Siapa kata bilang begitu? Orang belakang ngomong Anies. Kenapa? Cakep akhlaknya, ganteng orangnya, ditaruh di negara mana aja ngomong enak. Nah ya sekarang ngomongnya bingung. Bahasa Inggris kagak ngerti. Masa diajak bahasa Inggris sama orang-orang enek? Ya kan itu sudah kepemimpinan aja udah. Jadi suka kehendak kamu karena besok akan berpisah dari kita. Makanya jangan bangga banget sama harta, lupa sama Allah. Anak muda nih punya motor yang paling mahal sekarang apa nih? Waduh, yang luar biasa dan Ninja apa lah harganya sekian ratus juta, silahkan, tapi jangan kebangetan sama motor yang kita punya. Nggak boleh mentang-mentang cinta sama harta, motor pergi pulang langsung dicuci setir, bersih, pendek, taruh. Begitu malam mau tidur, dikekepin lagi ke motor, dikasih lagi penutup motor. Sebelum penutup motor dikasih lagi saling musbah, takutnya mungkin. Lo bawa tangga, kalau motor begitu, itu mau kelewat batas namanya. Jangan, makanya ayo berbuat baik untuk apa? Buat diri kita. Man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Makanya dakwah Nabi kemana-mana sampai umat ini mau mengikuti cara Islam. Kenapa? Karena Nabi itu gak pernah membuat bingung umat. Yasiru wa la tu'ashiru, bashiru wa la tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takut, itu dakwah Nabi. Makanya saya ngikutin dakwah cara Rasulullah. Datang lebih awal, kita udah hadir di tempat acara enak. Gak pernah sih banyak permintaan ke jamaah ini baru takbiran. Di daerah Anyer, kita cerita ceramah. Gak pakai banyak pusing, dia WA doang saya datang. Jadi pemuda Maulid tanggal sekian, ya kan, insya Allah. Nanti datangnya hari Selasa kita malam berbobot ceramahnya, ya udah disiapin pila berangkat ke cerita. Nggak pakai ngomong ini saya bagaimana bensinnya, kagak, bensin mah gampang, dari pom udah banyak. Tol di rumah tuh nggak ada, tinggal isi. Belakangan usah berangkat ke pantai cerita, nggak pakai ngomongin sekian juta, ini kagak. Makanya saya malu kalau ada ustad yang ada cuma minta di DP doang datang kagak, itu namanya ustad sadar keliling. DP diterima datangnya kagak, itu ulama sadar keliling. Makanya saya masih apa aja, mau teman bukan teman udah gampang. Ada yang video apa yang video call boleh, ada yang telepon ke saya nggak apa-apa, WA doang boleh, IG, Instagram boleh, nggak apa-apa udah. Hubungin saya lewat apa aja silahkan. Bahkan ada yang ngomong itu semua, ada yang merasa cuma miskol doang, ada miskol doang. Mudah-mudahan miskol. Hebat nih orang. Asal saya makan nanti, karena saya telepon kali, wah ini bocah rese. Kagak miskol doang. Begitu saya telepon baru nyamuk. Kenapa miskol doang? Itu mau ngapain? Mau undang kiai kok miskol doang? Kan boleh kalau undang miskol. Kan kiai ngomong ada ayatnya. Apa ayatnya? Oh ya mal miskol ada rutin khair. Bocah satu menit. Undang pakai miskol kayak ayat. Iya, kenapa? Umat ini dipermudah, jangan dibikin sulit. Jangan ditakut-takutin. Tuh kiai tuh kalau undang 10 juta kan dia jadi undang. Padahal dia pengen silaturahim, pengen datang. Silaturahimnya jaga Nabi. Kita silaturahim tazidun fil umuri wa barakatun fil rizqi. Dengan silaturahim panjang umur gampang rezeki. Ini kan silaturahim panjang umur gampang rezekinya. Insyaallah berkesinambungan. Makanya jangan bangga dengan apa yang kita punya, karena besok kita tinggal semuanya. Yang harus kita pikirin, wa'mal masyita fa innaka majziyun. Beramal karena amal kalian yang bikin kalian nanti nikmati alam kubur. Tuh, makanya siap-siap ini anak-anak yang soleh, ya anak-anak yang bakti pada orang tuanya.
aset dan omset kalau kita mati Pak. Doain kita nih di atas pusara kuburan orang tuanya, udah gak ada manfaatnya yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak ada manfaat harta anak-anak, udah gak ada manfaatnya kecuali keselamatan kita apa nih dari mereka yang amalan-amalannya baik. Banyak mereka doain kita di kuburan, banyak anak soleh begitu. Kalau diajak makan orang tuanya apa yang dia bawa? Banyak musyalib yasin kecil dibaca. Anak soleh itu. Anak yang medit apa yang dibaca? Kalau mau apa? Ilmunya kagak, Quran kagak becus, ngaji kagak bisa, sampai di kuburan pelangak tuh anak-anak tolol pada. Anak 5 tolol semua. Ngaji kagak bisa, bego kemata-mata. Sampai di kuburan bapaknya nggak ngapain. Yang paling tua ngomong, udah top, beli aja no air mawar 5 botol. Sama enggak 7 plastik, aurin di kuburan bapak enak bentar. Habis diaurin air, ngomong yang paling tua, Pak, udah pada datang Pak, dikeluarin air Pak, saya mau 5 botol ada nih Pak. Ya 5 botol becek Paul. Kamu kuburan tuangin air becek. Yang bikin ada orang tua kita di kuburan doa, bukan air mawar. Itu cuma syarat doang, ada sebelum gak ada nggak apa-apa. Makanya anak yang soleh didikan orang-orang yang baik. Maka gak mau kita mati ntar enak di kuburan dari orang tua. Ini yang paling susah kita nyarinya. Makanya saya beruntung ketemu sama DKM Ustaz Muhammad Berdi pesantren Al-Masturia. Sekarang jadi sahabat, sampai sekarang bisa ngundang saya. Padahal saya ngomong tadi di rumah, kita orang-orang Bangor semua ini. Gue juga bingung, gue brengsek banget pesantren kamu jadi ustaz, bingung. Ya Allah, pesantren ngaji kagak. Orang anak males banget sama belajar, gue jadi kiai, mikir gue jadi kiai dari mana? Dari mana turunan aja bisa jadi kiai? Udah dipanggil kiai juga saya malu, kenapa? Berkah. Kalau pagi saya datang ke rumah guru saya, nyapu latar rumah guru, cuci piring, cuci baju anaknya. Ini ada di sini belakang, si Bodas saya ketemu beliau ada. Yang dulu masih orang kecil saya gendong, saya diberakin, apa dia karena udah gede gurunya. Saya mau gendong lagi nggak mau. Gede. Tahun 90 itu saya gendong, ya Allah. Jadi berkah sama guru, disuruh nurut mau, padahal ilmu kagak ada, cetek ilmu saya. Cuma karena guru doain berkah, pulang ke Jakarta bawa ibu balik dengan akhlakul karimah, makanya insya Allah dapat keberkahan dari guru. Makanya cari ilmu, bareng dengan akhlak. Kenapa? Ilmu itu bikin orang hidupnya jadi mudah, gampang. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Coba ini ilmu nih yang saya pegang nih. Ini kenapa nih orang banyak begini nggak pakai mic? Waduh, kacau. Nggak pakai sound system, makanya ada orang yang katanya speaker banyak. Sumedang, sebagian kampung di Tasik, di Bogor masih ada nih. Dekat Sentul, Babakan Padang, Jangkelen ada tuh kalau bikin acara nggak boleh pakai speaker. Alasannya apa? Nggak boleh pakai speaker, itu bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada speaker. Lah orang banyak begini kagak pakai speaker. Lo tidak keluar gue geruakan ke belakang, agak pakai mic, gua sejam ngomong, lintir urat lintir, suara hilang. Pulang dikasih misalnya, pulang dikasih 2 juta sama DKM, begini besok pagi suara kagak ada. Banyak, mana mau ceramah lagi? Toto suara kagak ada, dibawa ke dokter apa kata dokter? Waduh, ini bakatan maksain ini ngomong Pak. Ini rumah nih merah nih atas belakangnya kenapa? Ini mahal bisa 3 juta, lah tekor mau 1 juta. Sampai nombokin, udah gak ada. Artinya jangan apa aja yang dulu gak ada di zaman Nabi dibilang bid'ah, ada gak boleh dipakai. Speaker bid'ah, muka lu bid'ah. Jadi dari kepala sampai kaki muka lu bid'ah di zaman Nabi. Ada muka kayak kita, comoran kayak kita gak ada. Kalau ngomong di YouTube enak-enak banget tuh ahli bid'ah. Kalau memang ngomong cerita bid'ah, ya ngomong sama saya, ngomong sama Kiai UAS, Ustaz Hadi Hidayat. Orang-orang apa namanya Ustaz yang ada di TV tuh banyak-banyak tuh yang pada alim-alim tuh apa saya aja ngomong. Lo ngomong masalah bid'ah, lo kata speaker bid'ah. Sekarang gua tanya, lo tinggal di mana? Di Bogor, kerja mana? Di Jakarta. Lo pakai mobil bid'ah tuh sekarang bid'ah. Di zaman Nabi mobil nggak ada. Tapi kan saya kerja pakai otak lo. Dari Bogor pakai otak di Jakarta. Berapa hari nyampe? 3 hari. Kenapa? Karena dia tilang jasa marga otaknya berak mulu. Bawa medem
Orang kalau ngaji yang nggak tahu jadi tahu, kalau nggak ngaji yang nggak tahu jadi sok tahu. Apa hati dibilang bid'ah? Macam-macam bid'ah jangan lu jangan ngomongin bid'ah, ayo majuin Islam, jangan bikin orang pada takut. Maulid katanya nggak ada di zaman Nabi, nggak boleh ngadain haram, itu omongan setan, kan kurang ajar. Ada pujian paling hitam di kepala, jenggotnya kagak jelas, namanya sama di Jawa sama siapa? Gede banget dia di YouTube. Astagfirullah, dekat pokoknya gue colok. Kagak takut pisan sih kalau ngomong begini saya istimewa gaya doang berani kan. Kenapa jangan bikin memperkeruh umat ini pusing? Kita ini umatan wahidah dan umat yang satu bersatu. Innal jama'atul rahmatun, kalau berjamaah kata Nabi rahmat Allah turun. Kalau pecah belah azab yang datang. Kalau nggak ngerti ngaji, bang ngaji. Duduk biar rendah hati akhlaknya Rasulullah. Nabi Isa berapa ratus tahun sebelum Nabi Muhammad mengabarkan kalau nanti setelah aku ada seorang Nabi mimpi ismuhu Ahmad. Girang Nabi Isa, nabinya belum lahir dikasih kabar besok setelah aku ada Nabi. Nabi Isa girang yang luar biasa. Lalu Nabi bukan apa bukan benci sama Nabi. Coba yang setan siapa? Makanya hati-hati Pak ahli bidah gitu ya Allah. Kalau dengar marhaban kita di rumah saya Allah nunduk sedih baca sholawat tadi itu dari mulai rumah sampai di Kebayoran sampai di Fatmawati hujan luar biasa gede banget. Saya baca apa? Baca sholawat doang begitu kilat tuh Allah masya Allah Muhammad, Allah masya Allah Muhammad, Allah masya Allah Muhammad. Kenapa? Minta kemuliaan bagi Rasulullah. Sholawat kita baca 1 kali bahkan 10. Ya Allah, ini orang pada macam-macam, makanya pada ngaji cari ilmu karena ilmu bikin hidup jadi mudah. Yang kedua pakai seni karena seni bikin hidup jadi indah. Tuh hadroh bisa enak karena ada seninya tuh. Makanya baca hadroh, baca maulid adalah hadrohnya. Yang begini dalam mudah. Kalau Jumat azannya begini, ini Jumat yang azan aki-aki mulu. Subuh dia lagi yang azan. Lah orang bagaimana mau datang? Tetangga masih juga ngomong Pak suara apa? Udah tahu. Jangan, bukan nggak boleh. Aki-aki anak mudanya pada nerem dulu. Malam minggu ngayam subuh kagak bangun mabuk lagi. Alhamdulillah mabuk malam minggu pesta minuman keras. Dari mulai jam 1 pagi pesta minuman keras. Puluhan orang pesta sempoyongan, ada yang kesongo, ada yang kemarin, ada yang ke situ. Tahu salah satu orang udah mendekat subuh lewatin masjid Al-Ikhlas sambil pusing kepalanya sempoyongan, mulutnya bau depan masjid langsung dengan suara azan mau sholat. Di depan ada merpot tungguin, merpot tahu siapa yang masuk kamar pada ibadah pagi-pagi subuh berkah. Lihat anak muda lagi mabuk ditanya, woi lu mau ngapain? Kata merpot, anak muda nyaut, ya gue mau bayang lah. Bayang sampai ngapain lo? Subuh lah, ingat nih bocah. Kalau emang lo tahu nih sekarang sholat subuh berapa rakaat? 3. Dah, orang mabuk subuh ngaco 3 rakaat. Diusir sama merbuat pulang lo, gak ada subuh 3 rakaat. Kesel dia sampai pulang, sialan merbuat gue mau sholat subuh diomelin. Apa salah gua? Gak sadar. Akhirnya ketemu temen yang mau sholat subuh beneran. Temen yang ditanya lo mau kemana? Beng subuh. Emang berapa? 2. Ya, positif diusir apa begini lu yang 2. Nih, anak muda PA merasa banyak kan diusir, ngomel yang beneran mana diomelin sama dia. Gue juga jangan mabuk kan begitu, sengklek. Anak muda tuh azan, anak muda azan. Buktiin suara kalian lantang enak pakai seni. Allahu Akbar, satu Allah, satu Allah. Asyhadu, satu Allah. Kalau pada hati aja, enak suaranya, makanya ada seninya. Jangan kayak orang Betawi di kampung saya, cuma suara doang, galak.
itu suaranya kagak enak, azan di masjid. Allah Akbar. Allah Akbar. Orang nanya siapa tuh? Biasa, mat peci. Betawi lagunya kagak ada seninya. Diomelin orang. Makanya pakai seni. Sholat pakai seni enak. Azan pakai seni enak. Dilakuin, coba nggak pakai seni. Datang ke masjid imam gak ada seninya, habis berantakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya kan aku ini saya. Nasrani sih. Wallahualim. Makmum bagaimana imam? Imam baca Fatihah itu makmum di belakang nyaut. Amin. Dua makmum besar yang satu berhenti sholat turunin tangan sambil ngomong. Berantem sama ngomong. Saya mau ada seninya bisa. Makanya pakai seni biar hidup jadi indah. Ada seni hadroh, belajar hadroh, baca Quran yang enak, baca salawat yang asyik. Mau dibahi boleh situ yuror, gampang-gampang dia ulami, berzanji syarafal anam. Baca riwayat tentang Nabi Muhammad. Emang sejarah siapa yang dibaca Rasulullah? Tadi baca pertama al-jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan kenikmatannya hanya akan diberikan kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Surga buat orang yang bersalawat, bu, baca salawat. Salawat banyak banget. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al kalami. Salawat. Salatullah salamullah. Salawat. Baca yang banyak. Surga tuh emang surga punya siapa? Punya Allah. Kunci surga ada sama siapa? Ada sama Rasulullah. Kata siapa? Kata imam tadi itu yang saya baca hadisnya. Saya dapat al-Hasyimi di bab yang pertama, ati babal jannah yaumal qiyamah fa'astaftihu. Nanti di hari kiamat ketika terjadi kiamat, aku datangi pintu surga, kata Rasulullah. Fayaqulu khazin, berkata malaikat, man anta, siapa engkau? Ditanya Nabi sama malaikat. Nabi menjawab, fa aqulu ana Muhammadun, aku Muhammad bin Abdullah. Kata penjaga surga, bika umirtu ala tahli hadin qaulah. Pintu surga wahai Muhammad gak bakal dibuka kecuali engkau yang pertama buka pintu surga. Jadi kuncinya ada Rasulullah yang cinta Nabi ke surga. Jangan ngomong sembarangan, sholat, haji, puasa, zakat, rajin, sembahyang, ibadah. Ntar kalau mati surga pintu mana yang masukin? Emang surga punya bagian? Enak aja kalau ngomong. Makanya Mang Ahya sunnati faqad ahbani, yang menghidupkan sunnah Nabi bersama Nabi nanti di surga kayak kita Mang Ahya bersama nanti bareng Nabi kumpul. Ya Nabi wa siddiqin wa syuhada wa sholihin, sama orang soleh. Hanya peringatan maulid kayak begini jangan pakai gerutu. Ustaz udah sejam ngomong gak berhenti. Ya gak aman Nabi ntar. Nanti kalau halal sama sahabat sampai pagi sampai subuh terus kan gitu berapa jam 4 tanya deh kayak. Jadi dulu kan kita ngomong sampai jam 4 kalau nanti amplop gak tahu kan. Tenang aja loh, jam 4 kita baru bubar. Kan belum tidur kan. Insya Allah jam 4 kita baru bubar, tidur minggu subuh dosa lagi aja. Makanya itu kemuliaan kita, ayo pakai seni dalam hidup. Yang ketiga pakai iman biar hidup jadi terarah. Anak-anak kita kenapa sih kita ngajarin agama ini? Anak kalau dari kecilnya agama udah paham, insya Allah jauh dari perbuatan maksiat. Ada sebuah cerita anak kecil umur 8 tahun di daerah yang sepi, mungkin di daerah Palembang atau Sumatera, sepi dah kampungnya. Ini anak baru masuk Islam sama orang tuanya, emaknya udah gak ada, bapaknya aja masuk Islam. Dititipin di bocah sama Ustaz titip anak saya ajarin ilmu agama. Karena Ustaz di sono satu muridnya banyak, gak kayak di sini. Ustaznya banyak, muridnya kagak ada. Berebut murid. Akhirnya Ustaz bingung mau diajarin bareng sama yang lain, takut gak kuat otaknya. Udah pada pinter, dipisahin tuh kayak pakai whiteboard kayak begitu. Sini lo bisa, jangan disogok, kalau nyampur repot. Akhirnya gurunya bingung apa yang mau diajarin. Iseng sama gurunya, ayo baca doa dulu aja lah. Doa ini mustajabah. Senjatanya orang beriman, orang muslim doa. Ditulisin doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan. Ditulis doa makan, terbata-bata diajarin ini anak setelah syahadat masuk Islam.
Sehari, 2 hari, 3 hari, ternyata anak ini pintar, cerdas. Itu doa makan dihafal sama dia. Sampai gurunya pesan, baca dalam keadaan apapun yang kamu bisa minta sama Allah, termasuk doa makan ini, insya Allah jadi bekal kamu selama perjalanan hidup di agama Islam. Baik Ustaz. Setiap berangkat ngaji sore jam 5 dianterin, jam 10 malam dijemput. Hari keempat orang tuanya nganterin kagak bisa jemput. Kenapa mau keluar kota? Titip mau Ustaz titip anak saya, nanti kalau saya pulang biar berani lewatin kebun kuburan, jangan sampai jadi anak yang takut. Dia jam 10 dia pulang dari majelis, nggak ada yang nemenin, biasanya bapaknya sambil bercanda. Karena memang dasar orang anak masih usia kecil diuji sama Allah. Akhirnya setan datang goda dia dengan suara-suara yang gak enak. Kalau kata orang kampung mau mending, ini bocah lagi jalan, waduh sendirian, mana rumah masih jauh, sebelah kanan kiri kuburan, gimana ya? Akhirnya dalam perjalanan dia bingung, ingat pesan gurunya, baca yang kamu bisa minta sama Allah. Emang bisa cuma satu, tengah kuburan lagi digoda setan, dibaca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, tolong ya Allah, cuma tahu ini doa ya Allah. Saya baru masuk Islam 3 hari ya Allah. Allahumma barik lana, dibaca doa makan. Tapi doa apa setan pada gemuruh, kayaknya digoda sama setan. Gemuruh tertakut, ternyata dalam membaca doa makan suara langsung hilang. Ternyata setan kabur kenceng banget. Tabrakan apa temannya? Ditanya sama temannya, lu ngapa lari kenceng banget? Gue mau dimakan, mau jatuh. Gara-gara lu mau makan, bocah. Hebat, luar biasa. Jadi kalau melihat setan baca doa makan. Ini bagaimana kita kagak mau kenyang makan, kagak baca doa ditemenin sama setan biar kenyang-kenyang. Baca doa makan biar pada pintar nih anak-anak kita, anak yang soleh dan soleha. Buat apa demikian? Karena buat anak-anak kita menjaga bagian rumah tangga. Makanya yang kedua tadi dari yang pertama, waladun abror, anak yang taat patuh sama orang tua. Baru yang ketiga, wakhrodahu sholihin, disuruh gabung dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena kita dipandang sama Allah bukan dari suku, bukan dari apa yang kita punya, tapi Allah pandang takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian orang yang paling takwa. Mau dari mana kayak kita datang, Allah pandang sukunya. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak ngelihat model kita, tampak kita, Allah lihat hati dan perbuatan kita. Makanya di masjid ini di dalam semuanya satu rukun dengan saya orang Betawi. Ada orang Jawa, ada orang Batak, orang Medan, Sumatera, Lampung, ngumpul di sini, Sunda juga ada. Kenapa? Inilah Islam. Dijadikan berbangsa, bersuku-suku, saling kenal. Allah tak peduli masalah suku. Kalau beriman kepada Allah sama umat Nabi, hamba Allah yang beriman kepada Allah, jadikan orang yang takwa. Jangan pada rusuh, ya Betawi, jangan bangga sama Betawinya. Akhirnya orang Jawa datang ke kampungnya bikin repot, diusir. Bingung kalau orang Jawa kagak ada sayuran, kagak nemu. Orang Jawa kan sayuran rajin banget dagang. Orang Jawa kagak ada repot, jalan tol nggak jadi. Orang Jawa paling hebat, kurang kuat, gatot kaca. Orang Betawi, ya Betawi, mohon maaf, orang kayu asem, magel, kerja kayak begitu rada susah. Orang Jawa pada rapi dagang, siapa yang hebat? Orang Jawa. Besok pagi habis sholat subuh, siapa yang keliling pertama depan rumah kita? Orang Jawa, perempuan kayak ibu di belakang, keliling-keliling teriak ayam ayam, baru jam 6 udah teriak ayam, itu Jawa lagi. Ntar lewat sejam ada lagi padel bude jamu Jawa lagi. Sejam kemudian bude padel bubur sum-sum, botok tiwul Jawa lagi. Tadi suruh bakso dia lagi, ketoprak Jawa lagi, apa mau somai dia lagi Jawa mulu. Apa kalah orang Betawi udah bodeng doang, buset Jawa hebat banget, itu habis dia dah. Orang Jawa mah hebat, orang-orang kuat. Orang Betawi udah makanya dibilangin orang Betawi jangan tolol, punya tanah jangan dijual, bikin kontrakan lo antang duduk di bawah punangka tenang. Betawi kalau dijualin udah habis ngomong meden Betawi bikin ruko-ruko, bikin jalan, kontrakin 25 juta setahun kan beres. Ini mah kagak, bikin jalan dijual, pindah ke belakang dengan pikiran comberan, sepotong tetangganya repot banget ya. Makanya hebat tuh orang-orang dari mana-mana hebat ya.
Betawi, ya walaupun begitu ada yang hebat juga. Saya bukan ngejelekin Betawi karena saya orang Betawi. Tapi saya juga dengan orang Betawi, Bapak Ibu. Kenapa orang Betawi itu gak ada yang nganggur? Kerja semua. Masa Ustaz coba Pak? Omongan orang Betawi yang lain, emaknya kalau lagi ngomel, itu mulut doang, hati berdoa. Omongan emaknya orang Betawi sama anak Betawi enak-enak banget. Masya Allah, bener ternyata gak ada yang nganggur. Emang biasa orang Betawi kerjaan makan, kerjaan makan. Yang satu mau biasa orang Betawi kerjaan tidur, kerjanya tidur. Makanya Betawi kan tidur kerja, makan kerja, gak ada yang nganggur gimana? Pikirin coba, ya coba deh. No, Betawi lah bener kerjanya, warung ini kerja aja mah. Makanya ada yang nganggur, betul mau kerja semua. Kerjanya gegar semua udah. Hebat orang Betawi. Biar jangan ngapain. Yang mulia orang yang paling takwa, yang murah orang soleh. Kenapa? Nanti bulan Ramadan kita baca doanya tuh di doa tarawih. Alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu kita baca. Pengen kalau mati nanti ada an'amta 'alaihim minan nabiyyin, ikut para nabi. Wasyuhada, orang-orang mati syahid, was-salihin. Masyaallah. Mau ngapain lagi? Dunia mau udah dijamin sama Allah Bapak Ibu, udah banyak banget. Tinggal akhirat yang belum ada jaminan. Makanya ibadah udah jangan pada rusuh. Soal masalah beda pendapat biarin aja, udah ada yang kurut kamu jangan ribut. Ya gak kurut silakan tangannya di bawah. Ya gak kurut lagi bunyi aja. Makanya kurut, mulai lagi berantem lagi aja. Jangan ada yang tangannya begini kalau tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang manggut-manggut, ada yang muter-muter. Ini siapa mereka ini? Nggak tahu. Udah ibadah itu urusan dia sama Allah. Jangan rusuh. Yang mau manggut-manggut silakan. Ibadah itu dia. Yang muter-muter boleh. Yang lurus orang ahlu sunnah. Dia maju begini. Udah. Kenapa? Karena di luar gerakan sholat bergerak 3 kali batal sholat. Makanya ada orang ahlu sunnah sebelah illallah. Sebelahnya ada orang aliran lain manggut-manggut. Ini ahlu sunnah ngeliatin, ngelirik. Ya Allah, itu dia ngapa begitu? Tangannya nanya, Ustaz, tetangga saya sholat begini-begini. Udah biarin aja, tapi saya ngeliat Ustaz, saya gak enak, gak demen. Terus bagaimana? Dibilangin bagaimana? Pusing, jangan pusing, tangkap aja tangannya, Ustaz, dia belum gitu. Berantem lagi kan? Makanya jangan macam-macam soal masalah furia beda pendapat biarin. Yang penting jangan pada rusuh. Kita umat Rasul yang satu. Jadiin perbedaan ini menjadi sesuatu yang baik, jadi rahmat Allah turun buat kita. Ayo campur sama orang-orang soleh. Kalau terakhir wahyu pernah diskusi ibadah di rezekimu dan ditanggung oleh Allah, tinggal ibadah itu cakep. Berangkat kita kemana? Ke tempat ibadah oleh Allah udah. Jangan lihat siapa dan dari mana kita datang, siapa apapun kita nggak boleh. Kenapa? Karena betapa hebat dan betapa dan siapapun kita nggak boleh jadi orang yang merasa paling terbaik. Ya, kita butuh orang lain. Saya bisa ngomong begini, kenapa? Karena ada yang dengerin. Bapak-bapak anteng enak, ada yang dengerin, kan saling butuh. Biar saya ceramah hebat, wajib mau keluar berkobar, luar biasa. Yang dengerin kagak ada. Paling satpam lewat ya, itu Ustaz udah lama begini. Kata gila kan? Ini mesti diri-diri, PA. Ya Ustaz, sinting. Iya kan? Bapak-bapak melongo, yang ceramah agak ada. Pada ngapa tuh jangan hipnotis lah. Makanya saling butuh, manusia ini makhluk sosial yang butuh orang lain. Tambah tinggal kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya nggak pernah masang plang di rumah. Kiai tema Ahmad Syadili menerima panggilan ceramah. Enggak. Allah yang gerakin hati jamaah. Saya hadir silaturahim. Mudah-mudahan hadirnya saya di Masjid Al-Ikhlas, di kampung yang mungkin baru tumben saya kemari. Insya Allah kehadiran saya kemari bisa membawa berkah buat kita berdua. Ya, ibu-ibu pada senang, bapak-bapak pada senang. Dengan apa? Dengan saya ngomong seperti tadi. Saya ngomong begitu bukan karena saya orang hebat. Saya nggak bisa ngomong yang macam-macam, cuma bisa begitu doang. Coba kalau saya ngomong dari awal nggak kayak tadi, mungkin ibu-ibu pada pulang atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Maulid Nabi 12 Rabiul Awal ya. Kita maulid kembali bareng-bareng. Kata nenek ya, mau cemen amat yang ceramah pulang satu.
dengan gaya dan bahasa saya yang kayak begini Betawi yang saya punya, saya minta maaf kalau ada salah. Kenapa? Karena orang yang paling banyak salah, orang yang paling banyak ngomong. Saya sampaikan dari guru-guru saya kepada saya sampaikan kemudian semua kepada para jamaah yang lain, nggak ada yang saya sampaikan kecuali yang datang dari guru-guru saya yang saya punya, saya dapat, saya sampaikan. Udah, ikutin kalau mau, insya Allah dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya udah malam ini peringatan Maulid intinya yang paling utama banyakin baca sholawat sama Nabi. Yang kedua, jangan di antara kita ada keributan. Karena kita umat yang satu, umat yang benar-benar dikuatkan oleh Allah untuk waqtasimu billahi jami'a wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ya, jangan saling kotor hatinya, saling dengki, nggak boleh suuzon, harus husnuzon. Nggak boleh nilai orang dari casing yang belum tentu orang yang kelihatannya lusuh, nggak bagus, dia itu orang yang jelek, tapi hatinya bisa jadi bersih. Ya. Kalau tetangga kita yang masih sering minuman keras, jangan dikatain apa-apa, ajak mereka ke jalan Allah. Ada peret, pelacur, pezina, jablay, pelan-pelan lu kasih tahu, Neng, udahlah, maksiat jauhin, yuk kita kembali ke jalan Allah. Ada yang suka merokok, jangan dikata-katain, merokok bengek mampus lu. Karena dari orang yang zina, orang yang mabuk, orang yang merokok bahayanya beda-beda, benar-benar saya tes. Orang yang zina bahayanya kayak apa sih? Cobain tuh, masukin ke gudang orang yang biasa rumah perempuan, di dalam rumah perempuan banyak. Cobain dah, kunci gudang, tunggu 2 jam, apa yang terjadi sama orang yang zina? Masukin. Orang yang biasa minuman keras, gudang kedua, kasih minuman merek apa aja. Mau whisky, brandy, topi miring, topi neckless, topi musem. Masukin itu kan, ntar tunggu 2 jam, keluar dari itu, apa yang terjadi sama orang yang mabuk? Sama orang yang merokok sama, siapin rokok merek apa aja, masukin itu ke gudang. Tunggu 2 jam, apa yang terjadi di antara 3 orang ini, kita nggak pernah tahu. Ternyata yang zina begitu pintu dibuka, masih hidup cuma lepas dengkulnya. Ngapain bang di dalam? Enak, mau capek banget gitu. Disenggol truk jatuh mati. Yang minuman keras begitu dibuka pintunya mabuk, muntah juga. Kayak nahan minum tapi nggak enak, disenggol mati. Yang merokok begitu pintu dibuka mati kagak malah ngomel. Bagaimana gue mati ke orang yang dikasih? Rokok doang bisa mudah korek lagi. Makanya jangan susun korek rokok. Orang berkata-kata rokok bengek, penyakit rokok main rokok cuma satu, paru-paru. Yang kagak rokok, yang nggak rokok penyakit jadi baik, lupa-lupa. Apa aja tuh? Orang yang rokok ini mau nabur dari orang rokok. Orang yang rokok suka bengek, segala macam bener batuk mulut, tapi rumahnya aman dari maling. Kenapa? Maling udah siap-siap mau nyolong, toto dibantu, padahal pulas batuk. Kata maling, orang semua kita mari-mari, berapa pulas batuk doang. Coba gak ngerokok udah sehat, emang anteng. Akhirnya begitu bangun pagi pipi hilang, kulkas agak ada. Lah anteng, wangan pulas tidurnya. Ya, kenapa? Karena saya belum dikasih rokok, DKM. Saya ngomong ya. Ayo bareng-bareng dengan salawat kepada Nabi. Besok dan besok kita bisa merubah sikap dan diri kita, bisa menjadi wujud yang terbaik dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya semua acara kita pada malam hari ini, tujuan yang utama jangan macam-macam, cuma satu, lillahi ta'ala. Insya Allah jurusannya kepada akhirat. Haji pasti lillahi ta'ala, puasa niatnya lillahi ta'ala, sholat fardhu lillahi ta'ala. Ya kalau itu semua lillahi ta'ala, insya Allah bisa. Ya termasuk saya pada malam hari ini, insya Allah mudah-mudahan saya juga bisa lillahi ta'ala. Dikasih amplop, saya nggak terima lillahi ta'ala. Saya cuma ntar gue pulang, bini gue kan nanyain. Nah saya udah bisa, sampai di rumah, mana amplopnya bini? Lillahi ta'ala. Udah gak ngomong, saya gak ngomong, bini gak ngomong. Kenapa? Lillahi ta'ala. Gitu bangun tidur pagi-pagi, saya ngomong, Nek makan, nyawa bini makan lillahi ta'ala. Nah, oh ya susah kalau lillahi ta'ala, susah juga ya. Kalau akhirat lillahi ta'ala, dunia mau belum bisa lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala bisa, paksa itu begitu pulang bensin, masuk ke pom, berapa pak? Lillahi ta'ala, gak disini. Orang pom nongol, gak bilang dari nol, apa gak ada. Lillahi ta'ala. Ya makanya lillah urusan akhirat, urusan dunia juga insya Allah kalau bisa kita laksanain ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir kita baca Fatihah agar niat hajat keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan
semua yang kita dapati dari guru-guru kita, insyaallah ilmu kita manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan. Kalau saya lelah banget, jadi bukannya nggak sopan, saya selesai mohon izin. Kalau dikasih makan mereka yang tadi udah tenang, tinggal pulang doang, urusan belakangan sama dia. Yang penting sekarang saya udah sampai semuanya. Maafin saya kalau ada salah-salah ya. Upin Ipin di MNC mohon maafin dan terima kasih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang baik dari Allah, yang kurang baik dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma salli wa ta'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa ala sayyidina rasulih ma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Allah lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa dhiyaiha wa ala ashabihi wasallim. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuman wa tafarraqana ba'dahu ya Allah tafarraqan ma'suman bi rahmatil rahimin. Allahumma isqil maqasidana wa qadina bi hajatina wa shfi'i al-amrana wa rafi'u sunnah. Allahumma yassir lana umurana wa hdina qulubina wa salamatan afiyatin fi dinina dunyana lana bi mustaqbalina ta'alushun qadir. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa la tadurhum ووفقنا بكم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك امرك وعصاك واسقنا امرك ولا حول ولا قوه الا بك. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفور يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا كريم يا رحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا من يقدر والمجد يا الله نفيع يا رحمن يا رحيم. أجلنا من بلاء الندى بالآخر دعوهم في سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام وآخر لهم الحمد لله رب العالمين. Sallallahu alaihi wasallam.